Kembali kita bertemu anak-anak di teks deskripsi bab yang keempat. Nah, sudah ada 4 bab kita jalani bersama, kita udah paham semua itu. Nah, di bab yang keempat ini akan lebih kita maksimalkan pemahaman kita. Namun, di sini Bapak akan mulai mengingat-ingat dan menyuruh kalian untuk memahami kembali dan merefleksikan pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Nah, masih ingatkah ini? Ciri-ciri tentang teks deskripsi dan juga struktur teks deskripsi. Kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. Sebelum sampai ke situ, kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami ciri kebahasaan teks deskripsi. Yang kedua, siswa mampu menganalisis ciri kebahasaannya. Sekarang kita lanjut. Adapun ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi, ingat, pahami. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan. Contoh, sekolah, rumah, guruku, dan masih banyak lagi. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Masih ingat atau pernah dengar kata frasa? Contohnya apa? Kepala sekolah, ruang guru, dan sebagainya. Yang ketiga, mengandung kata sifat. Kata sifat disebut dengan istilah adjektifal. Contoh, cantik, rajin, baik, dan sebagainya. Yang berikutnya apa? Mengandung kata kerja transitif. Kata kerja transitif itu artinya kata kerja yang nanti memiliki objek. Contohnya apa? Kami membeli obat ke apotek. Yang mana kata kerjanya? Kata kerjanya membeli. Yang mana transitifnya atau objeknya? Yaitu obat. Berikutnya apa? Mengandung kata penilaian. Contoh kata-kata penilaian. Saya yakin buku itu bagus untuk dibaca. Menilai sebuah buku yang katanya bagus. Berikutnya lagi mengandung kata kiasan atau perumpamaan. Contoh, kulitnya lembut, selembut sutra. Wah, kalau selembut sutra, semut jatuh ke kulitnya tergelincir, ya kan? Nah, sebelum kita lanjutkan ke tahap berikutnya, ada pertanyaan? Kalau ada, silahkan buat di komentar. Jangan lupa juga nanti di like video ini atau di subscribe biar makin banyak, makin aktif kita untuk mengupload video-video terbaik buat siswa kami. Lanjut, kita kaji dulu lebih dalam jenis-jenis kata. Ada 10 jenis kata. Untuk memahaminya, lihat di sini. Ada juga frasa. Tadi kita sebutkan mengandung frasa.
Frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Artinya apa? Di subjek ada dua kata. Di predikat ada dua kata. Di objek ada dua kata. Di keterangan ada juga dua kata. Dan di pelengkap juga ada dua kata. Contoh, Bapak contohkan ya. Kami sedang mengerjakan tugas. Kami subjek. Sedang mengerjakan predikat. Tugas objek. Nah, yang mana dua kata? Dua kata itu sedang mengerjakan. Nah, di predikat ada dua kata. Itulah yang namanya frasa. Contoh yang lain, Pak Banu tidur di kursi. Kita kaji dulu. Yang mana subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Oke. Pak Banu itu subjek. Berapa kata subjeknya? Dua. Pak dan Banu. Predikat apa? Tidur. Berapa kata? Satu. Bukan frasa. Di kursi berapa kata? Dua. Kata di dan kursi. Dua kata. Maka dapat kita simpulkan Pak Banu tidur di kursi itu dua frasa. Yakni apa? Pak Banu sebagai subjek dan di kursi sebagai keterangan. Sampai ini Bapak yakin kalian sudah paham. Nah, selanjutnya Bapak bikin contoh rumahku. Ini pertemuan sebelumnya udah kita bahas. Sekarang Bapak ingin membedah sesuai dengan jenis-jenis katanya. Rumahku sudah pernah Bapak bacakan. Boleh juga dilihat di tampilan berikut. Nah, kata bendanya. Kata benda berarti rumahku. Sesuatu yang dibendakan. Dari baca itu yang mana kata kerja lagi? Coba perhatikan. Oh, bermain-main. Kata sifatnya yang mana? Coba perhatikan lagi. Megah. Iya, bagus. Kata ganti. Aku. Wah, kata ganti yang pertama itu. Lanjut lagi, kata sambung atau kata penghubung. Coba perhatikan dulu anak-anak. Yang mana dia menggunakan kata penghubung? Ya, dan. Selanjutnya, kata depan. Kata depan ada 3. Di, ke, dari. Cari dia yang dia di, ke, dari. Coba perhatikan kembali. Ya, di lereng. Ke sebelah kiri. Betul. Mantap anak-anakku. Sudah paham semua? Kalau begitu, kita kerjakan tugas. Tugas kita pada pertemuan ini yang pertama, tuliskan 5 contoh. Masing-masing 5 contoh jenis kata. Mulai dari kata benda sampai juga nanti kata sandang sampai terakhir. Oke, ada 10 dan sudah Bapak jabarkan semua. Saya yakin siswa kami pintar semua, pasti tahu itu. Yang kedua, tentukan jumlah frasa kalimat berikut. A. Kalimat yang pertama artinya, sejumlah pejabat sedang mengadakan rapat. Kira-kira berapa frasa? Tentukan dulu yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek. B. Atau yang kedua, Bapak menulis surat. Yang ketiga, sepasang sepatu bola telah dicuri tadi malam. Yang mana kira-kira yang subjeknya, predikatnya, objeknya, dan keterangannya.
Yang keempat, ketika adik menangis, paman membelikan permen. Ada 4 ya. Saya ulangi, yang pertama, sejumlah pejabat sedang mengadakan rapat. Yang kedua, bapak menulis surat. Yang ketiga, sepasang sepatu bola telah dicuri tadi malam. Dan yang keempat, ketika adik menangis, paman membelikan permen. Ini dia pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, boleh dituliskan di kolom komentar. Jika ada yang suka dengan video pembelajaran ini, silahkan di like. Supaya mengikuti video-video selanjutnya dan membuat saya semakin aktif untuk berkreasi, tekan subscribe. Beli bakwan campur terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Horas.